Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahyan Sori dalam vlog saya Teman Ngobrol. Baik, kali ini kita akan ngebahas terkait tentang kenapa sih seseorang belum melakukan sesuatu hal yang baik atau perubahan untuk dirinya yang mengarah kepada kebaikan. Baik, banyak faktor sih yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pergerakan atau melakukan perubahan dalam dirinya. Tapi saya melihat dan membaca beberapa literatur, memang manusia bergerak itu atas dua saja gitu. Karena faktor senang, bahagia, itu kan kategorinya senang, bahagia. Terus kemudian yang kedua adalah karena faktor ketakutan. Atau dalam agama ada surga dan neraka gitu. Neraka identik dengan ketakutan, ketidaknyamanan, kekhawatiran gitu ya. Kalau surga itu kebahagiaan, kenikmatan dan seterusnya. Jadi manusia bergerak itu dua faktor aja gitu ya, karena takut atau karena ingin bahagia. Contoh misalnya ya, ada beberapa orang yang ketika ditanyakan, "Kenapa kamu bekerja?" gitu, ada yang bilang, "Ya, saya takut kalau misalnya nggak kerja, saya nggak bisa makan. Anak saya misalnya nggak bisa makan. Kemudian orang di rumah nggak bisa makan," dan seterusnya alasannya ya. Tetapi juga ada yang ditanya ketika, "Kamu kenapa bekerja?" "Oh, saya mau pergi ke luar negeri, terus kemudian saya mau makan enak," gitu. Kalau yang jawaban yang pertama itu tentang ketakutan gitu, jawaban yang kedua ini lebih kepada mengarah kebaikan-kebaikan, kesenangan, kebahagiaan gitu. Jadi manusia itu bergerak atas faktor itu ya, dua faktor besar itu, yaitu ketakutan dan kebahagiaan gitu ya, kesenangan atau ketidakenakan gitu ya. Ya gampangnya dalam agama ya ada konsep surga dan neraka lah ya. Rekan-rekan sekalian, dalam implementasi atau dalam kejadian sehari-hari gitu, sering kita berada pada posisi belum bergerak gitu ya. Ada seseorang yang belum bergerak untuk melakukan kebaikan atau melakukan untuk dirinya agar jauh lebih baik. Itu juga karena ada faktor belum mendapatkan alasan atau why ya, kenapa gitu ya dia melakukan itu gitu ya, atau dia harus melakukan itu. Faktor why ini gitu, atau kenapa dia harus melakukan hal itu gitu. Nah, ini ketika pertanyaan ini muncul dalam dirinya gitu, tentu akan ada jawaban-jawaban di dalam dirinya. Yaitu tadi, misalnya kenapa saya harus bangun pagi misalnya gitu. Itu dia harus menemukan jawaban yang betul-betul serg di dalam hati. Dan itu jawaban itu sinkron dengan hati gitu, masuk ke dalam hati gitu. Mungkin jawabannya sederhana atau jawabannya perlu effort yang besar gitu ya. Misalnya begini, kenapa saya harus bangun pagi? Oh, saya bangun pagi supaya saya misalnya biar tidak telat pergi ke kantor misalnya gitu ya, sehingga berangkat tidak kena macet gitu. Kemudian mungkin yang lainnya ketika diri, kenapa harus bangun pagi? Oh, bangun pagi buat tubuh saya segar, bugar, sehat gitu. Sesederhana itu mungkin ya. Kalau bangun pagi ya enak aja tubuhnya jadi segar, bugar gitu. Apalagi habis bangun pagi misalnya mandi, kemudian bagi yang muslim mungkin sholat subuh gitu dan seterusnya, berdoa, berzikir. Nah itu kalau alasan-alasan itu sesuai dengan apa yang nyaman di hati gitu, itu akan membuat dia mudah bangun pagi gitu ya. Dia akan mudah bangun pagi. Alasan-alasan why itu perlu dipertanyakan dalam diri kita ketika kita mempunyai goal atau ada keinginan mencapai satu goal tertentu gitu. Maka pertanyaannya adalah, kenapa saya harus mendapatkan itu misalnya, kenapa saya harus menuju ke sana gitu, kenapa saya harus ini itu dan segala macam. Atau contoh yang lain misalnya gitu, pertanyaannya begini, kenapa saya harus punya rumah sendiri misalnya gitu. Itu kan macam-macam orang ketika ditanyakan itu akan jawabannya macam-macam gitu ya. Ada yang ya karena nggak nyaman tinggal sama mertua gitu misalnya, atau kalau punya rumah sendiri ya nyaman gitu, tidak mikirin kontrakan hari-hari misalnya seperti itu.
Ya macam-macam jawabannya. Atau yang punya rumah sendiri, ya punya rumah sendiri tuh enak lah gitu. Susah senang ya yang tahu orang rumah aja gitu. Antara suami dan istri misalnya gitu. Ya. Dan jauh lebih tenang, nggak digerecokin misalnya, nggak direcoki dengan hal-hal lain misalnya dengan keluarga di sekelilingnya gitu. Banyak faktor yang apa namanya yang bisa menjelaskan kenapa harus punya rumah sendiri, dan itu tinggal di-list saja. Dan biasanya akan muncul alasan-alasan terkuat kenapa harus memiliki rumah sendiri, misalnya seperti itu. Kenapa harus punya mobil gitu, harus punya mobil. Kenapa harus misalnya punya sepeda motor dan seterusnya. Kalaupun nggak harus, misalnya aku ingin punya mobil, alasan terkuatnya apa? Aku ingin punya rumah, aku ingin punya motor gitu. Itu alasan terkuatnya apa? Biasanya diri kita akan memunculkan jawaban-jawaban itu. Kalau jawabannya tidak terlalu kuat, biasanya akan berpengaruh kepada apa nama actionnya, apa sih ikhtiarnya, apa namanya gerakan untuk mendapatkan goal itu, kerja untuk mendapatkan untuk melangkah ke arah sana. Itu yang nantinya akan berefek kepada situ, pada itu ya. Atau di alam apa ya bahasanya, di alam semesta teridentifikasi misalnya ini sebuah kebutuhan atau hanya sebuah keinginan gitu. Biasanya kalau sebuah keinginan sih hanya itu tidak terlalu kuat, tapi kalau sebuah kebutuhan itu menjadi kuat. Nah, kebutuhan itu gitu ya, ketika itu sebuah kebutuhan, maka ketika ditanya kenapa harus atau kenapa membutuhkan sebuah rumah atau membutuhkan sebuah kendaraan, baik motor atau mobil gitu, maka jawaban-jawaban itu akan menjadi kuat gitu ya. Jawaban itu menjadi kuat, dan kekuatan jawaban itu akan melahirkan sebuah action gitu, sebuah tindakan, sebuah kerja, sebuah perilaku yang mengarah kepada untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi rekan-rekan, teman-teman ngobrol, jadi perlu kita menanyakan pertama ketika ada kebutuhan atau keinginan, kebutuhan lah ya, itu harus kita perkuat dulu dengan kata why. Kenapa kita harus atau kita butuh dengan misalnya ini, rumah, motor, mobil, menikah, punya jodoh misalnya, punya anak. Ya nggak apa-apa juga ditanyakan kenapa gitu ya. Kenapa? Nah, kalau sudah kenapa, biasanya kalau sudah why, apa namanya, lalu nanti akan ada lanjutannya yaitu how, bagaimana gitu. Nah, bagaimana ini lebih kepada hal-hal yang teknis gitu. Nah, kalau sudah why-nya, kenapanya kuat gitu, maka how itu akan mengikuti. Nah, bagaimana nih caranya gitu, caranya membeli rumah, mempunyai rumah, bagaimana caranya mempunyai motor, bagaimana mempunyai mobil misalnya. Itu how gitu, bagaimana caranya. Nah, itu biasanya bawah sadar kita juga akan memunculkan data-data. Oh, caranya begini gitu, kerja, kemudian hasil kerja ditabung misalnya gitu. Oh, berdagang, atau dengan pekerjaan di samping bekerja berdagang misalnya, atau berbisnis dan lainnya, atau dia mencari rekanan, banyak gitu ya. Itu bawah sadar kita kalau ditanya dia akan cerdas memunculkan informasi-informasi untuk mengarah kepada action itu gitu. Ketika dia sudah why gitu, mempertanyakan, dan pertanyaan itu dijawab dengan jawaban yang jujur di dalam hati gitu, dan itu memperkuat dari apa namanya why itu ya, karena itu sebuah kebutuhan, maka akan muncul yang namanya bagaimana caranya, why gitu ya. How gitu, how bagaimana, how nih gimana caranya kan. Kalau tadi why itu kenapa gitu ya, kalau ini how, bagaimana caranya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan teman ngobrol gitu ya, jika kita ingin sesuatu gitu, coba tanya lagi ke dalam diri kita gitu, why gitu, kenapa kita membutuhkan itu. Kalau ada jawaban yang kuat akan muncul, oh ternyata ini jawabannya, maka how gitu ya, bagaimana cara mendapatkan itu. Kalau tadi kenapa, maka bagaimana cara mendapatkannya itu akan muncul sendiri. Saya pikir teman ngobrol bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi teman ngobrol, sekali lagi sama-sama kita belajar,
Kalau ada keinginan, yang pertama tanyakan ke dalam diri kita, apakah ini sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan. Kalau ini sebuah kebutuhan, biasanya alam semesta itu akan memberikan atau mewujudkan karena sebuah kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah menjadi sebuah kebutuhan, biasanya how-nya, bagaimananya gitu, itu akan akan dimunculkan oleh pikiran bawah sadar kita gitu. Kita harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Banyak sekali gitu, tinggal mana yang lebih efektif, efisien, atau diutamakan prioritas dan seterusnya gitu. Nah, kemungkinan setelah itu baru kita akan mendapatkan hasil gitu. Baik rekan ngobrol, sampai di sini dulu terkait tentang keinginan atau kebutuhan kita dan bagaimana cara mencapainya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog yang akan datang, dan saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.